Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa selalu kita ucapkan puji syukur atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat, baik nikmat itu nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan juga termasuk nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita memiliki daya dan kekuatan untuk melaksanakan perkuliahan dalam situasi sekaligus menjalankan ibadah puasa. Baik, tak lupa kita aturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat hingga hari ini. Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan mendengarkan materi dari kelompok 5 yang terkait dengan budaya lokal dalam sudut pandang teori akulturasi, asimilasi, dan perubahan sosial. Sebelum kelompok 5 menjelaskan atau memaparkan makalahnya, perlu saya pertegas kembali bahwa judul yang kita bahas hari ini, bagaimana kemudian budaya lokal itu dicermati, dianalisa, bagaimana budaya lokal itu dilihat dari sudut pandang teori sosiologi. Mengapa saya katakan sosiologi? Karena teori akulturasi, teori asimilasi, dan perubahan sosial ini merupakan bagian dari teori sosiologi, ya. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan psikologi dari aspek psikologi, saat ini lebih ke sosiologi, ya. Baik, untuk efisiennya waktu, saya langsung saja persilahkan kepada kelompok 5 untuk memaparkan makalahnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Kami kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai budaya lokal dalam perspektif teori akulturasi, asimilasi, dan perubahan sosial. Yang pertama, budaya lokal dalam perspektif teori akulturasi. Akulturasi atau acculturation adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan dari suatu kebudayaan asing yang sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Adapun ciri terjadinya proses akulturasi yang utama adalah diterimanya kebudayaan luar yang diubah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asal. Sedangkan Sukamto mengelompokkan unsur kebudayaan asing yang mudah diterima. Di antaranya adalah kebudayaan benda suatu yang besar manfaatnya, dan unsur kebudayaan yang mudah disesuaikan. Unsur kebudayaan yang sulit diterima adalah kepercayaan, ideologi, falsafah, dan unsur yang membutuhkan proses sosialisasi. Selanjutnya, budaya lokal dalam perspektif teori asimilasi. Asimilasi atau assimilation adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, yang saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan unsur-unsurnya masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Secara singkat, asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.
Asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada satu, kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Kedua, individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama. Ketiga, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Selanjutnya saya alihkan kepada anggota kelompok saya. Baik, terima kasih. Langsung saja, contoh asimilasi. Ajeng adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali. Ajeng kemudian berteman dengan Betty dari Amerika Latin yang menyukai tarian tradisional tango Amerika Latin. Karena keduanya terus-menerus berinteraksi, maka terjadilah percampuran budaya baru. Maksudnya, Ajeng akhirnya punya tarian baru yang merupakan hasil penyatuan tarian Bali dan tarian tango. Tetapi tarian barunya sama sekali tidak memperlihatkan ciri khas tarian Bali maupun tarian tango. Budaya lokal dalam perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi nilai, sikap, dan pola perilaku antara kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Perubahan budaya. Perubahan budaya yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan pola perilaku, perubahan hubungan sosial, perubahan lembaga sosial, dan terakhir perubahan struktur sosial. Budaya lokal dalam perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, dilihat dari waktunya. Yang kedua, dilihat dari perencanaannya. Yang ketiga, dilihat dari pengaruhnya. Perubahan sosial dilihat dari waktunya, yaitu yang pertama perubahan lambat atau evolusi, yang kedua perubahan cepat atau revolusi. Perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan, yang kedua perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan pengaruhnya besar, yang kedua perubahan pengaruhnya kecil. Mungkin itu saja dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, saya ambil alih kembali forum. Terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasi makalahnya yang saya anggap menarik ya, karena sudah dijelaskan poin-poin besarnya, garis-garis besarnya mengenai apa itu akulturasi, apa asimilasi, dan perubahan sosial dan dalam berbagai dimensinya. Baik, tadi saya perhatikan ini Fadil ya, Fadil Khairullah ya. Ya, tampaknya dari tadi saya lihat sibuk menulis ya. Saya kira ini bisa dijadikan contoh ya, adik-adik mahasiswa. Bagaimanapun kita kalau dalam proses kuliah itu alangkah baiknya tidak selalu mengandalkan pendengaran saja ya, tapi proses belajar yang baik itu sebenarnya juga bisa diterapkan melalui menulis. Jadi mendengar sambil menulis. Itulah makanya juga kenapa tugas individu resume di semua mata kuliah yang saya ampu itu wajib tulis tangan ya, tugas individunya itu besar sekali manfaatnya. Jadi meskipun zaman sudah modern, tetapi pulpen ini jangan ditinggalkan. Kita sebagai akademisi ini harus selalu tetap aktif mencatat ya, seperti yang telah dicontohkan oleh salah seorang teman kita, Fadil Khairullah. Ini sekedar hanya motivasi ya kepada adik-adik mahasiswa. Kita lanjut membahas isi makalah dari kelompok 5. Satu hal yang perlu saya pertegas kembali kepada kelompok 5 dan mungkin nanti bisa diuraikan, dijelaskan kepada teman-temannya ya di grup WhatsApp diskusi nantinya. Kelompok 5 ini harus lebih banyak menjelaskan apa yang dimaksud akulturasi. Maksud saya contoh konkretnya di lapangan seperti apa. Mungkin saja fenomena akulturasi atau asimilasi ini pernah terjadi di lingkungan Anda. Dan saya
saya yakin dan percaya memang akulturasi dan asimilasi ini banyak seringkali terjadi di tengah masyarakat ya. Ini karena juga interaksi antar satu budaya dengan budaya lain itu semakin intens terjadi di tengah masyarakat. Semakin intens terjadi interaksi sosial antara suku Makassar dengan Bugis misalnya, atau Jawa yang datang dari suku Jawa yang datang bermukim di Makassar ini bertempat tinggal di Sulawesi Selatan. Nah, kemungkinan atau gejala-gejala interaksi dan akulturasi dan asimilasi ini adalah suatu keniscayaan yang terjadi di tengah masyarakat ya. Jadi tapi perlu juga di adik-adik mahasiswa paham bahwa terkait dengan akulturasi dan asimilasi ini, kalau kita melihat memandangnya sebagai suatu bentuk perubahan sosial, maka perubahan sosial ini bukanlah sebuah keterpaksaan ya, yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat, bukan sesuatu yang dipaksakan begitu perubahannya. Karena pada kenyataannya ada salah satu contoh yang menarik yang bisa kita kaji mungkin, dan saya mengusulkan kepada program studi bimbingan konseling Islam ini bisa nanti mungkin mengusulkan ke Pak Haramain sebagai ketua program studinya untuk kunjungan studi tour ya ke Bulukumba khususnya, karena di sana ada salah satu warga kita, ada salah satu komunitas adat yang masih eksis sampai hari ini ya. Mereka, pola hidup mereka itu tidak serta-merta menerima perubahan, atau dalam bahasa saya sendiri mereka justru menolak yang namanya perubahan. Mereka menolak modernitas. Mereka tidak mau bersentuhan dengan teknologi dalam kehidupannya. Masyarakat yang saya maksud ini adalah masyarakat suku Kajang. Ya, adik-adik mahasiswa nanti bisa ke sana berkunjung studi tour supaya bisa langsung melihat kenyataan di lapangan bahwa ada salah satu komunitas adat di tengah masyarakat Sulawesi Selatan yang enggan atau memang sama sekali menolak yang namanya perubahan. Dia lebih nyaman dengan hidupnya yang primitif. Saya bilang primitif karena hampir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kajang itu memang bernuansa primitif ya, mulai dari pakaiannya, cara mereka berpakaian, cara memasak. Bahkan suatu ketika di masa, kalau saya tidak salah ingat, masa pemerintahan Gus Dur, saat Gus Dur masih presiden, sempat diundang ya, ketua adat dari Kajang ini diundang ke istana, diundang ke Jakarta, lalu kita melihat fenomena yang unik karena kepala suku dan anggota-anggota komunitas adat Kajang ini ke Jakarta tanpa menggunakan sendal. Mulai dari Makassar sampai di istana mereka tidak menggunakan sendal ya. Nah, itu salah satu praktik-praktik sosial yang menolak yang namanya perubahan. Bisa mungkin juga dilacak secara langsung ya, kalau tidak mau repot bisa melihat langsung, searching di Google. Saya kira sudah banyak videonya ya yang menampilkan budaya lokal dari masyarakat suku Kajang yang secara eksistensi mereka tetap mempertahankan tradisi dari nenek moyang mereka. Ya, saya kira itu salah satu contoh yang perlu dilihat bahwa kenyataan perubahan sosial ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan tapi sebuah pilihan juga ya. Berbeda kalau kita berbicara di komunitas Kajang, justru
mereka justru menolak yang namanya perubahan, atau secara tidak langsung mewariskan kepada generasi mereka tradisi-tradisi nenek moyangnya sendiri tanpa mau melakukan perubahan. Saya kira poin yang kedua yang perlu dijelaskan juga oleh kelompok 5 ya, terkait dengan perubahan. Tadi sempat disinggung dimensi-dimensi perubahan. Ada dimensi perubahan dalam arti progres atau kemajuan. Ada perubahan yang berarti kemunduran. Ada perubahan yang berarti yang sifatnya evolutif atau perubahan yang lamban ya. Ada juga perubahan yang revolusi, yang perubahan yang terjadi secara cepat, dan berbagai dimensi-dimensi perubahan lainnya. Atau juga disinggung oleh kelompok 5 tadi perubahan dalam konteks pengaruhnya, skala pengaruhnya, apakah pengaruhnya besar atau kecil. Nah itu tadi sepertinya belum dipertegas ya contoh-contohnya. Saya kira ini penting untuk diberikan contoh, masing-masing contoh bagaimana perubahan yang dimaksud itu. Baik itu perubahan dalam arti kemajuan, kemunduran, evolusi, revolusi, perubahan dalam konteks skala yang kecil pengaruhnya, atau perubahan yang pengaruhnya besar. Atau perubahan juga berarti sesuatu yang direncanakan, atau sebaliknya sesuatu yang tidak direncanakan. Nah itu perlu kelompok 5 ini memberikan contoh-contoh konkret ya, supaya teman-teman mahasiswa lain bisa lebih paham, dan kita belajar bukan hanya dalam aspek teori saja ya, tapi sedapat mungkin materi yang kita pelajari ini dikaitkan dengan realitas faktual yang terjadi, benar-benar terjadi di tengah masyarakat, supaya pemahaman kita komprehensif, bukan hanya pemahaman teoritis, tapi adik-adik mahasiswa khususnya kelompok 5 dan termasuk juga mahasiswa lain ini harus belajar menganalisa, bernalar, berargumen terkait materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi saya kira itu saja 2 poin penting yang perlu dijabarkan lebih lanjut atau didiskusikan di grup WhatsApp. Saya berharap bukan hanya kelompok 5 yang menanggung beban ya, beban pertanyaan yang saya ajukan tadi terkait dengan contoh-contoh konkret dari tema-tema akulturasi, asimilasi, dan perubahan sosial, tetapi juga dimungkinkan dan sangat diharapkan kepada semua mahasiswa untuk berargumen ya. Jadi baik itu bertanya mungkin atau memberikan contoh yang konkret sesuai pengalaman yang terjadi di lingkungannya masing-masing, karena saya yakin di Rombel ini mahasiswa bukan hanya suku Bugis ya, mungkin ada yang dari Nrekang juga, ada dari Makassar. Seperti Rombel yang saya ajar di hari Jumat itu, BKI dalam ruangan itu cukup heterogen juga. Ada yang bahkan dari Jeneponto, ada juga yang dari, kalau saya tidak salah ingat, ada dari Mandar ya, dan berbagai suku-suku lain. Saya kira ini menarik karena masing-masing tentu sudah punya pengalaman yang namanya pengalaman interaksi sosial dengan mungkin saja dengan sesama sukunya, sesama budayanya, atau bisa jadi juga di lingkungannya sudah ada pendatang ya, ada non pribumi, misalnya dengan Chinese, mungkin dengan kelompok etnis dari Tionghoa mungkin ada juga dari Jawa. Dan apalagi kita di kota Parepare ini yang namanya kota kan hampir sama dengan Makassar. Komposisi penduduk di kota Parepare ini sangat majemuk, bukan hanya dari satu unsur kebudayaan atau dari suku Bugis saja, tapi dari berbagai suku-suku lain. Nah, di dalam konteks kemajemukan inilah kita bisa mengurai, bisa melihat kenyataan atau fakta sosial mengenai bagaimana yang sebenarnya yang dimaksud dengan akulturasi dan asimilasi,
dan juga perubahan-perubahan sosial seperti yang dinyatakan oleh kelompok 5 tadi, bahwa perubahan sosial itu kalau kita tangkap pengertiannya secara sempit, maka yang dimaksud perubahan sosial itu adalah perubahan pola perilaku, perubahan pola hubungan, perubahan pada aspek kelembagaan sosial, ranata sosial, dan juga termasuk dalam konteks bagaimana masyarakat berinteraksi dalam ruang atau dalam suasana kemajemukan. Saya kira itu saja sedikit pembahasan dari saya untuk memantik diskusi. Saya mohon maaf saya belum sempat mengirim materi karena materi saya ada di laptop yang satunya yang sedang dipinjam oleh adik saya. Insya Allah nanti akan saya share pada pertemuan berikutnya. Dan saya mengingatkan kembali kepada mana Bapak Ketua Rombel tadi. Sudah screenshot ya, mana Khairuddin? Sudah ya? Ya, harap dikirim hasil screenshotnya ke nomor saya supaya bisa diinput segera di Siakat kehadiran mahasiswa hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Rombel, kepada kelompok 5 dan seluruh mahasiswa. Saya mengharapkan keaktifan seluruh mahasiswa berdiskusi di grup WhatsApp ya, supaya seluruh mahasiswa bisa mendapatkan penilaian, bukan hanya penilaian kelompok ya, tapi penilaian individu sejauh mana keaktifan mahasiswa. Jadi semua mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan, bisa berdiskusi di grup WhatsApp. Nanti tinggal kelompok 5 yang menyeleksi mana pertanyaan yang hendak atau yang sanggup dijawab ya. Dan demikian juga mahasiswa lain bisa mengomentari, bisa berargumen terkait materi kita hari ini. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa hari ini untuk kehadirannya. Dan kita melanjutkan diskusi di grup WhatsApp seperti biasanya ya. Saya kira itu saja. Akhirul kalam, nunwal kalim wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi